tidak hanya bertugas sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melayani masyarakat terkait pengurusan administrasi maupun menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ahmad Haikal, Kepala Lingkungan 18 Helvetia Tengah Medan ini juga menaruh perhatian besar terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang terus mendapat stigma masyarakat. Sejak tahun 2019, Haikal menjadi kader kesehatan jiwa. Ia tidak risih ketika mendekati ODGJ di jalanan, bahkan ia tidak takut ketika menangani ODGJ yang berperilaku kasar. Panggilan hatinya dalam memanusiakan ODGJ ini dikenal warga lingkungan sekitarnya sehingga ia dijuluki sebagai Kepling ODGJ. Haikal aktif mendukung keberhasilan program rehabilitasi berbasis masyarakat, satu pendekatan kesehatan jiwa masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Ia selalu aktif bersama dengan kader kesehatan jiwa lainnya dalam program Posbindu atau Pos Binaan Terpadu Kesehatan Jiwa bagi sekitar 400 ODGJ yang ada di Helvetia Tengah Medan. Pemirsa, stigma pada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ juga berdampak pada keluarga ODGJ. Meningkatnya beban psikologis keluarga, perasaan malu yang dirasakan keluarga membuat mereka mengisolasi ODGJ, mengasingkannya atau bahkan melakukan kekerasan pada ODGJ. Kondisi ini mendorong seorang kepala lingkungan di Helvetia Tengah Medan tergerak menjadi kader kesehatan jiwa. Sudah hadir bersama saya Pak Ahmad Haikal dan Bang Afandi. Terima kasih banyak sudah hadir di studio Selasar Budi. Apa kabar Pak Haikal dan Bang Fandi? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, ini terlebih dahulu saya ingin ngobrol dengan Pak Haikal. Nah, Pak Haikal kan menjadi Kepling di Helvetia Tengah ya Pak. Dijuluki sebagai Kepling peduli ODGJ. Nah, apa yang mendorong Bapak sebenarnya tertarik untuk peduli Pak pada ODGJ? Berawalnya itu terjadi kepada diri saya sendiri ya. Bagian dari keluarga saya itu diganggu oleh dengan orang gangguan jiwa ya, kekerasan fisik ya. Tapi kebelakangan harinya saya melihat keadaan yang ada di masyarakat ya. Kami sebagai kepala lingkungan sebenarnya ini merupakan bagian tugas kami sih, tugas moral ya. Karena di samping itu warga itu yang mengalami gangguan jiwa, kita terpanggil untuk bisa paling tidak mengurangi rasa bebannya daripada yang dirasakan oleh keluarga caregiver. Berarti dari pengalaman keluarga ya Pak, iya, berat untuk berbagi ke masyarakat. Benar. Nah, kalau Bapak melihat sendiri seperti apa Pak kondisi kesehatan jiwa yang ada di Helvetia Tengah? Apakah ada banyak yang menjadi ODGJ gitu? Seperti apa? Gangguan jiwa yang ada di Kelurahan Helvetia itu sangat banyak ya. Kita merupakan terbanyak di Kota Medan ya. Medan, Kecamatan Medan Helvetia itu ada sekitar 400, lebih kurang 400 jiwa yang mengalami gangguan jiwa. Sedangkan untuk di kelurahan kita di Helvetia Tengah itu ada sekitar 85 ya. Itu kita berikan intervensi selalu. Itu makanya. Kalau Bapak melihat menurut pengamatan Bapak, penyebabnya apa Pak seseorang menjadi ODGJ? Salah satunya pola asuh ya. Pola asuh karena yang tingkat ekonomi yang rendah. Termasuk salah satu juga ada temuan kemarin itu faktor game online ya. Game online? Iya, game online itu pun ada juga. Inilah yang merupakan sehingga kita untuk terpanggil untuk bisa menyelesaikannya, paling tidak mengurangi rasa beban yang ada pada keluarga. Oke. Nah, saya juga mendengar ada cerita bahwa ODGJ ini mengalami kekerasan dan bahkan kekerasan ini dilakukan oleh keluarganya sendiri. Boleh cerita situasi seperti ini, Pak? Ya, tadi ya salah satu contohnya saya sendiri ya. Ada juga beberapa kena pola asuh. Sebenarnya kekerasan itu bukan dari fisik saja, mental juga ya. Mungkin seorang ibu menginginkan sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh anaknya sehingga dia merasa distres. Ya kan, sehingga terganggulah kejiwaannya. Ada juga yang fisik, yang dipukuli. Makanya kita
dari stakeholder pemerintah ya. Saya kan kepala lingkungan. Untuk menyikapi ini harus bisa ambil andil di dalamnya. Seperti apa intervensi yang Bapak lakukan gitu? Ya, Edukasi kah? kita melakukan kegiatan home visit mungkin ya. Kita melihat keadaannya, bagaimana komunikasi telepatik yang dilakukan antara ODGJ dan keluarganya. Kita lihat komunikasi mereka, bagaimana tingkatnya, sehingga kita paham bahwa oh iya ini akibat dari ini, akibat dari ini. Setelah kita dapat, selalu kita kedepankan diagnosa awalnya sih, untuk menentukan bahwa dia bagian dari gangguan jiwa. Kita panggil ahli dokter ya, spesialis ya. Salah satunya di Rumah Sakit Indramayu bisa. Ketika sudah masuk datanya, kita berikan intervensi, kegiatan-kegiatan okupasi, kegiatan-kegiatan livelihood, dan sabun cair, mungkin ibadah juga, kegiatan SHG juga, itu di dalamnya kegiatan. Dan ini semua merupakan kegiatan dari kader ya, kader kesehatan jiwa, yang mana ini di bawah bimbingan dari Puskesmas Medan Helvetia di bawah Dr. Juheri, yang sangat antusias ya, dibantu dengan Dr. Aziza dan Ibu Magdalena. Dan banyak juga kepala lingkungan pun yang aktif membantu, termasuk Bapak Lurah kami, Bapak ya, Irwanta Ginting, dan ini tokoh yang salah satu yang fenomenal ya, yaitu Bapak Camat kami. Sangat membantu ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya dari TPKJM. TPKJM adalah tim yang untuk yang memegang peran kekuasaan lah. Di situ ada dinas sosial, di situ ada dinas pendidikan, di situ ada dinas kesehatan, Dr. Pocut ada juga di situ. Di situ kita libatkan Babinsa, Babin Kaptimnas, semua yang terkait itu kita libatkan sehingga ODGJ yang bermartabat. Itu goalnya. Jadi saling berkolaborasi, bersinergi lah ya semuanya. Stakeholder. Nah, Bapak ini udah sibuk menjadi Kepling. Iya, benar. Terus menjadi kader kesehatan jiwa. Gimana membagi waktunya, Pak? Sebenarnya kami kan kepala lingkungan ini kan kantor kami di lapangan. Benar. Jadi kalau mengurus gangguan jiwa ya sinkron ya. Nggak ada masalah sih pembagian waktunya. Mungkin nanti misalnya ada kegiatan dari Pak Andi Mario, camat kami, nanti bisa kami berbagi waktu dengan kawan-kawan yang lain. Itu dia. Bisa saling mendukung saling ya. mendukung itu dia. Nah, Bapak juga dikenal ini tidak ragu atau tidak takut ketika berdekatan dengan ODGJ begitu ya. Iya, benar. Apa sih Bapak lakukan, Pak, ketika bertemu dengan mereka yang mohon maaf nih ya pada benar. saat itu misalnya keadaannya sedang kotor gitu. Iya, itulah salah satunya stigma yang negatif yang kita dapat di tengah-tengah masyarakat. Seperti ODGJ, saya pernah salah satu menangani ya ODGJ Bangun. Boleh sebut cerita, namanya? Pak? Iya, silakan. Boleh, seperti boleh. apa, Pak? Dia sudah tidak pulang dalam 2 bulan, dan dia pun pulang dalam keadaan mengesot. Itu kita angkat, pakaian sudah bau ya, mungkin sudah nggak mandi-mandi atau bagaimana. Kita bawa ke rumahnya, kita mandikan, kita ganti pakaiannya. Jadi itu merupakan ya kesenangan batin ya. Ketenangan batin kita juga, kita merasa oh iya ini harus kita bantulah. Karena keluarganya pun nggak peduli kan. Makanya program ini harus melibatkan keluarga ya, melibatkan caregiver yang aktif, yang peduli terhadap gangguan jiwa. Oke, nah Pak, pada saat ini juga kan ada Bang Afandi ya sebagai salah seorang penyintas gangguan jiwa ya Bang. Bagaimana pertemuan Pak Haikal dengan Bang Afandi? Boleh cerita Pak? Ini Afandi ini sebenarnya warga saya. Keluarga saya kenal Dinda ini sudah lama, dan ini salah satu ketua remaja masjid kami dulu sebenarnya. Tapi makanya begitu dia mengalami gangguan jiwa, awalnya keluarganya itu nggak percaya dengan segala upaya yang dilakukan keluarganya, sampai ruqyah ya. Saya bilang ini bukan gangguan jin, saya bilang nggak apa-apa, artinya nggak apa-apa, lakukan aja dulu untuk sepuas hati keluarga, nanti kalau misalnya sudah apa saya bantu deh, saya bilang gitu. Ternyata kita diagnosa Afandi mengalami skizofrenia dan halusinasi. Perhatian khusus juga diberikan pada Afandi Akbar. Remaja berusia 28 tahun ini adalah penyintas gangguan jiwa.
Ia sembuh di bawah bimbingan Ahmad Haikal selama 1 tahun yang selalu menjadikannya sahabat. Fandi sempat mengalami depresi karena kuliahnya yang tidak selesai. Ia sempat mengalami halusinasi pandangan dan tidak mengenali orang tuanya. Haikal bersama dengan kader kesehatan jiwa lainnya selalu memantau perkembangan Fandi hingga Fandi sembuh dan dapat bersosialisasi kembali di masyarakat. Ia kini berwirausaha ternak, menjual sabun pencuci piring buatan sendiri, dan membantu orang tuanya berjualan di pasar. Sabun pencuci piring ini juga dibantu pemasarannya oleh Haikal bersama dengan kader kesehatan jiwa lainnya. Kini, Fandi begitu bersemangat menyambut masa depannya dengan menjadi seorang wirausaha muda. Nah, ini saya beralih ke Bang Fandi. Bang Fandi mungkin boleh cerita dulu kepada kami seperti apa kondisi Abang saat itu hingga akhirnya mengalami goncangan batin yang begitu besar ya, Bang? Ya, jadi seperti ini, Bu. Pada tahun 2019 ketika saya berkuliah di universitas swasta di Kota Medan, saya itu ingin menyelesaikan skripsi saya, Bu. Jadi ketika saya menyelesaikan skripsi saya terkena nilai-nilai yang hancur. Nah, disitulah saya juga ditekan oleh ayah saya bahwa saya harus menyelesaikan kuliah saya dalam 4 tahun. Kalau kamu tidak selesai, ya sudah kamu urus sendiri. Nah, dari situ saya terus berpikir keras. Sempat saya stres, mengurung diri, jauh dari lingkungan, menutup diri dari lingkungan. Nah, disitulah mulai saya berhalusinasi, Bu. Mulailah datang hal-hal negatif itu terhadap saya, bisikan. Sampai saya itu lari dari rumah selama 4 hari di jalanan. Saya teriak-teriak, menjerit. Sampai maaf cakap, Bu, saya juga buang air kecil di celana gitu, Bu. Dan itu saya lakukan setiap hari, Bu. Tidak ada yang tahu kabar saya di mana. Sempat juga orang tua melapor ke polisi untuk mencari saya, namun saya tidak ditemukan. Nah, pas waktu itu ketika ada tetangga dari lingkungan kita, Pak ya. Nah, lingkungan kita melihat saya di Jalan Sunggal, saya ditegur oleh beliau. Ketika saya ditegur, saya diam saja. Kebetulan ada ayah saya di situ ikut. Ditegur, saya diam saja. Sampai di rumah pun seperti itu. Ditegur, saya diam saja. Berhari-hari saya seperti itu. Jadi kebetulan Pak Kepling datang ke rumah, ditanya saya bagaimana seperti ini, Bu. Ini awal gejalanya gara-gara kuliahnya Pak tidak selesai, kemudian tekanan dari ayahnya juga. Jadi seperti itu, Bu, kejadiannya sebenarnya. Berangkat dari tekanan di kampus ya, Iya. Bang. Nah, setelah itu Abang kan juga berjuang ya mencari pekerjaan ke sana kemari begitu. Seperti apa hasilnya sekarang, Bang? Hasilnya pekerjaannya, Bu, tidak dapat, Bu. Cuma saya sekarang ini membuka usaha, Bu. Membuka usaha bersama orang tua saya, berjualan di Pasar Helvetia Medan, Bu. Akhirnya berwirausaha Iya, gitu ya. berwirausaha. Ini juga yang diajarkan Pak Haikal waktu bertemu seperti apa? Itu yang diajarkan, Bu. Itu yang diajarkan, berwirausaha. Apalagi Bang yang diajarkan Pak Haikal gitu terkait ini? Cara minum obat, Bu. Diajarkan Minum obat itu seperti apa, secara teratur. Setiap kalau dia sebenarnya saya minum obat ini, Bu, waktu itu 3 obat. Nah, 3 obat berangsur-angsur saya dikurangi dokter obatnya, berkurang, dikurangi dokter obatnya, berangsur-angsur juga saya jadi pulih, Bu. hingga akhirnya sekarang nggak konsumsi obat lagi? Sekarang masih konsumsi obat cuma setengah tablet. Oke. Sangat luar biasa ya perkembangannya sampai sekarang Itu ya, dia. Bang. Nah, ini saya kembali lagi ke Pak Haikal. Jadi Pak, Bapak mengajarkan program wirausaha, entrepreneur. Seperti apa Pak program ini? Ya, sebenarnya program livelihood ini kita nggak mencari hasilnya sebenarnya, hasil materinya, tapi kita melihat bahwa ini adalah terapi kejiwaannya untuk apanya yang merubah si Fandi ini menjadi aktif kembali. Contohnya salah satu itu ada namanya penetasan telur. Itu ada kita pakai alat,
kita buat itu ada membolak-balikkan, tapi kita desain alat itu nggak otomatis, manual. Jadi dia bisa ukur waktu dia bisa buat schedule-nya, jam sekian aku putar, jam sekian aku putar. Itu gunanya untuk dia kedisiplinan waktu. Karena kan kita lihat, kita paham bahwa ODGJ ini nggak mengenal waktu ya. Waktu siang jadi pagi, pagi jadi malam. Jadi makanya dengan adanya okupasi ini, si Fandi ini dia dapat terapi yang aktif dia. Dan itu semua dalam bimbingan dari puskesmas dan salah satu dibantu oleh yayasan lembaga ya yang peduli terhadap ODGJ ini. Jadi Bang Fandi, bagaimana perkembangan usahanya Bang sampai sekarang gitu? Kalau usaha perkembangannya saat ini Bu, sudah lumayan lah kan gitu, sudah bisa beli baju sendiri saya. Wow. Sudah bisa beli Luar biasa. celana, sepatu. Ya alhamdulillah lancar juga. Lancar ya. Nah pemirsa, sebelum kita kembali ngobrol dengan Pak Haikal dan juga Bang Fandi, kita akan lihat seperti apa komentar warga tentang kepedulian terhadap ODGJ dalam tayangan berikut. Itu peran keluarga sangat penting, mengingatkan. Artinya ODGJ ini bisa sembuh. Bisa sembuh. Jangan pemikiran kita, oh ODGJ sudah dilepas, dibawa ke rumah sakit jiwa, kan gitu. Sebenarnya bisa sembuh. Itu tadi fungsinya peran keluarga. Gitu. Jujur, saya seorang ibu rumah tangga yang tidak mengerti apa itu ODGJ. Istilahnya kita masih awam. Istilahnya saya dulu takut menghadapi ODGJ. Seperti apa mereka? Apa tingkah mereka? Tetapi setelah adanya di Perumnas ini, di LPT Tengah ini dibentuk suatu komunitas untuk ODGJ, saya terpanggil dikaderkan sebagai kader di puskesmas. Saya memegang pasien 15 orang. Di situ saya melihat pasien saya kurangnya perhatian. Dukungan keluarga itu sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk dukungan moral dan pengobatan. Karena harus diawasi kan makan obat. ODGJ itu kalau kita biarkan sendiri, kasih obat, belum tentu dimakannya. Jadi sembuh dia banyak faktor, terutama keteraturan makan obat. Keteraturan makan obat ini ya harus didukung oleh keluarga. Iya Pak Haikal, nah apa sih suka dukanya menjadi kader kesehatan jiwa? Ya, sukanya itu saya bangga melihat Afandi tersenyum, keluarganya tersenyum. Saya bangga, kebanggaan itu nggak terlukiskan oleh saya. Sehingga saya makin bersemangat. Ya, emang saat ini saya konsen ke Pandi ya. Saya takut dia relapse kembali. Benar-benar karena kita pakai target, Pandi harus sembuh. Dan dukanya itu pasti penolakannya. Iya. Penolakan di tengah-tengah masyarakat salah satunya. Di keluarga juga, ketika kita hadir, keluarga tidak memberikan respon ya. Padahal kita tahu program ODGJ ini, kegiatan Keswa ini, kesehatan jiwa masyarakat ini, peran utama itu adalah keluarga. Untuk mewujudkan ODGJ yang bermartabat itu, pertama itu dari kliennya, baru dari keluarganya, baru dari masyarakatnya, tokoh agamanya, pemerintah lokal, dan pemerintah nasional. Kalau ini sinkron keseluruhan dari unsur-unsur ini, udah pasti untuk ODGJ yang bermartabat itu akan kita raih. Nah, Bang Fandi, ini kan sekarang sudah pulih ya gitu. Nah, apa sih yang menjadi motivasi terbesar bagi Abang hingga akhirnya Abang bisa bangkit ya kembali? Yang pertama motivasi saya itu keluarga Bu. Yang kedua lingkungan juga menjadi faktor motivasi saya juga untuk bangkit ini. Seperti apa dukungan keluarga ke Abang? Dukungan keluarga itu ya pertama itu saya ya untuk pasti Bu minum obat kan. Kemudian ibadah juga dilakukan, sholat 5 waktu kan, dan melakukan hal-hal positif juga Bu. Keluarga mengingatkan lah ya untuk melakukan hal positif ya. Iya. Nah ini kan berarti memang peran keluarga begitu penting ya Pak. Iya. Nah menurut pendapat Bapak seperti apa seharusnya keluarga bersikap Pak? Iya, untuk sekali lagi saya sampaikan Bu, kepedulian kita terhadap gangguan jiwa ini berawal dari keluarga.
ketika keluarga itu sudah melakukan penolakan, sudah kita pastikan itu kesembuhan tidak akan kita dapat. Dari keluarga lah berawal, karena keluarga adalah garda terdepannya yang mengawasi bagian dari keluarga yang mengalami gangguan jiwa itu selama 24 jam. Jadi kalau keluarga dia sudah terbuka dan memahami bahwa anaknya mengalami gangguan jiwa, insya Allah bisa kita bantu. Oke, Pak, ada pesan yang bisa Bapak sampaikan mungkin ya kepada masyarakat untuk lebih peduli mungkin pada ODGJ? Benar. Saya berharap saat ini masyarakat ya, khususnya Kota Medan, lebih khusus lagi Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia yang tingkat ODGJ-nya sangat besar ya. Stigma negatif itu terhadap ODGJ, ayolah kita sampingkan. Ayolah kita sama-sama bekerja sama sehingga mereka itu adalah orang yang benar-benar bisa juga membawa harga diri bangsa ini meningkat ya. Karena kita tahu ODGJ ini sangat stigmanya di tengah masyarakat ini adalah bagian dari orang yang nggak perlu diperhatikan. Iya. Nah, stigma negatif inilah yang kita hilangkan. Iya. Bahwa ada juga yang mengatakan mitos bahwa ODGJ tidak bisa sembuh. Itu bisa sembuh, contohnya Afandi Akbar. Betul. Bahwa ODGJ tidak bisa bekerja, banyak ODGJ kita yang sudah aktif dan sudah bekerja sebagai pebabat rumput. Ya, makanya yang sudah bekerja dan aktif. Iya. Makanya yakinlah kalau bisa kita sama-sama bekerja sama, stakeholder pun juga bisa membantu, kita yakin bahwa ODGJ itu bisa sembuh. Stigma negatif itu ayo kita kesampingkan. Satu lagi masalah panggilan inisial ya. Janganlah kita panggil lagi dengan orang gila. Ya, setuju Pak. Itu melanggar hak asasi manusia ya. Kita panggillah dengan orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Oke. Gitu. Nah, ini Bang Fandi sekarang sudah aktif menata kembali kehidupan, Iya. ingin menjadi kader kesehatan jiwa seperti Pak Haikal selanjutnya. Keinginan itu ada, Bu. Iya. Saya juga mengingat Pak Haikal sudah menyampaikan kan. Saya juga ingin juga saya seperti itu, Bu, menginformasikan juga kepada masyarakat supaya masyarakat itu tidak lagi memandang stigma negatif terhadap kami. Iya. Terima kasih Pak Haikal dan Bang Fandi hari ini sudah mau berbagi dengan Siap. Sasar Budi. Ya pemirsa, belajar dari Pak Haikal dan Bang Afandi hari ini, hendaknya kita peduli pada saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa. Bukan hanya dengan mengasihani mereka begitu saja, tapi juga memberdayakan mereka karena ODGJ juga memiliki hak yang sama dengan kita. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, tetap jaga kesehatan Anda dengan menerapkan protokol kesehatan. Saya Agnes Nambela pamit, sampai jumpa.